Heho Pop Gengs. Seekor rusa dengan kondisi yang cukup mengenaskan tiba-tiba muncul di teras sebuah rumah. Dari sorot matanya, ia terlihat sangat menderita dan memohon pertolongan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ia bisa tertolong? Inilah beberapa momen hewan meminta pertolongan manusia, bagian ketiga. Meski bukan hewan pemangsa, namun tidak banyak orang yang akan berani mendekati angsa. Tentu kamu tahu bagaimana tabiat angsa yang meski cantik, namun mereka bisa menyerang siapa saja tanpa ampun, apalagi jika musim kawin, sedang membangun sarang atau merasa terancam. Namun, bagaimana jika induk angsa itu sendiri yang datang meminta tolong padamu? Seperti itulah yang dialami seorang polisi di Ohio ini. Dengan panik, seekor induk angsa mendatangi seorang polisi yang sempat kebingungan ada apa sebenarnya yang terjadi. Hingga akhirnya diketahui bahwa anaknya sedang terjerat tali balon di pinggiran sungai. Karena kebingungan harus berbuat apa dan takut diserang, Sersan Givens yang diminta tolongi oleh induk angsa itu langsung menelpon SPCA Wildlife. Sayangnya saat itu petugas mereka sedang sibuk. Ia pun lalu menelpon melalui radio dan mengabarkan kejadian yang sedang dihadapi. Dan datanglah petugas bernama Cecilia Caron untuk membantu. Peristiwa ini terjadi di bulan Mei 2016 lalu. Butuh waktu beberapa lama hingga akhirnya ia bisa melepaskan tali balon yang melilit kaki bayi angsa itu. Selama proses itu, sang induk angsa terus berteriak dan cemas menunggu proses penyelamatan. Ia terlihat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada petugas dari Departemen Kepolisian Cincinnati itu. Sedangkan Sersan Givens hanya bisa merekam kejadian itu dengan jarak yang agak jauh. Jika hal itu terjadi padamu, kamu akan jadi apa, Pop Gengs? Penolong atau merekam saja? Yang pasti, jika ingin menolong, pastikan kamu sudah memiliki kemampuan terlebih dahulu ya. Jangan asal menolong. Daripada kamu kenapa-kenapa dan berbalik justru yang ikut harus ditolong. Seperti pada kasus saat ada seekor hiu paus yang selama berhari-hari berusaha mencari pertolongan karena menderita akibat tali tambang yang melilit di tubuhnya. Tak hanya bermodalkan keberanian, dua penyelam bernama Antonio Di Franca dan Simone Musumeci ini juga membutuhkan skill yang mumpuni dan latihan yang cukup terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membantu sang hiu paus ini. Peristiwa ini terjadi pada Desember 2019 saat keduanya sedang membawa beberapa klien menyelam di pulau Fufahmulah Maladewa dan menemukan pemandangan menyedihkan itu. Bahkan setelah akhirnya saat itu tiba, butuh waktu dan energi yang cukup untuk menyelesaikan misi penyelamatan ini. Mereka terlihat sempat agak kesulitan karena selain hiu paus ini terus bergerak, tentu saja mereka amat khawatir pisau mereka mengenai kulit sang hiu paus dan membuatnya jadi agresif. Setelah beberapa waktu, akhirnya tali tambang bekas itu pun putus dan sang hiu paus pun bebas berenang. Hal yang sama juga terjadi pada hiu ini. Jadi, Stuart Coves Dive Bahamas adalah salah satu destinasi untuk para penyelam yang ingin merasakan sensasi menyelam dan memberi makan ikan hiu di bawah air. Namun, ada yang aneh saat tim penyelamat ini mulai melakukan tripnya pada tanggal 4 April 2015 lalu. Tiba-tiba, ada seekor hiu yang terlilit tali mendekat ke area mereka. Tidak sedang mencari makan, namun berusaha menarik perhatian agar penderitaannya terlihat. Para dive master yang bekerja untuk Stuart Coves Dive Bahamas itu pun segera menolongnya dengan sangat hati-hati, sambil mengusap-ngusap tubuhnya agar tenang. Entah sudah berapa lama tali itu melilit di tubuhnya dan membuatnya kesulitan bergerak. Namun yang pasti, kini ia telah terbebas dan terima kasih orang-orang baik. Memang ada banyak makhluk laut yang kini menderita akibat sampah-sampah kita manusia. Termasuk lumba-lumba malang ini. Saat ada penyelam yang sedang menikmati pemandangan manta di Hawaii, ia kemudian muncul dan berusaha menarik perhatian sang penyelam itu. Ia mengelilinginya seraya memperlihatkan sirip sebelah kirinya yang tidak bisa digerakkan. Ternyata siripnya tersangkut mata kail dengan tali yang nyaris tak terlihat.
Penyelam itu pun berusaha melepaskan secara perlahan agar tidak membuat sang lumba-lumba ini kesakitan. Hingga akhirnya berhasil, ia pun melambaikan siripnya dan menyatakan selamat tinggal. Ya, saat ini memang telah banyak kelompok relawan dan organisasi yang melakukan misi penyelamatan kepada hewan-hewan yang membutuhkan. Salah satunya adalah Dog Rescue Shelter Mladenovac di Serbia ini. Setiap hari, terutama di musim salju, mereka akan berpatroli, mana tahu ada anjing yang terjebak di salju. Dan benar saja, ternyata di awal tahun 2020 lalu, mereka menemukan induk anjing yang terus menggonggong di tepi jalan. Ternyata, ia sedang mencari bala bantuan untuk bayi-bayinya yang sedang kedinginan dan sedang berlindung di bawah pipa di bawah jalan. Tentu saja, jika hanya tinggal di sana, mereka tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama. Selain karena kedinginan, mereka juga memiliki persediaan makanan yang cukup. Para relawan ini pun berusaha mengeluarkan 3 anak anjing itu, lalu membawa mereka ke tempat penampungan bersama induknya. Sebelum pergi, mereka memastikan kembali tidak ada anjing yang tersisa di dalam pipa itu. Duh, bayangin gimana jadinya jika mereka tidak ditemukan. Mereka pasti akan mati kedinginan. Hiks. Berikutnya mengenai rusa nih. Jika pada video-video sebelumnya kita hanya menyaksikan rusa-rusa yang terjebak dan berusaha meminta pertolongan manusia karena tanduk mereka tersangkut, kali ini ada rusa yang berusaha minta diselamatkan dari penyakit yang dideritanya. Ya, nggak banyak yang tahu jika ada satu penyakit bernama Chronic Wasting Disease yang hanya menyerang rusa. Kadang-kadang disebut penyakit rusa zombie. Para ilmuwan yakin, Chronic Wasting Disease yang ditularkan melalui protein yang disebut prion bukan karena virus atau bakteri. Rusa yang terinfeksi awalnya akan mulai kehilangan rasa takutnya dan dapat dengan mudahnya melawan pada manusia karena penyakit ini bisa mengacaukan aktivitas otak layaknya zombie. Selain itu, pertumbuhan mereka akan abnormal, membuat mereka jadi kurus dan ditumbuhi benjolan hitam. Bahkan ada yang sampai menutupi mata mereka. Penyakit ini sudah teridentifikasi sejak tahun 1967. Namun baru menjadi wabah yang cukup mengkhawatirkan di Amerika dan Eropa sejak tahun 2019. Sejauh ini, belum ada bukti yang mengkonfirmasi bahwa penyakit ini bisa ditularkan ke manusia atau hewan lainnya. Hanya saja kita dilarang untuk mengkonsumsi daging dari rusa yang terkena penyakit ini. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan yang bisa dilakukan jika ada rusa yang menderita penyakit ini. Namun, beberapa dokter hewan bisa membantu memotong beberapa daging yang menumpang yang mengganggu agar mereka bisa bertahan hidup lebih lama. Kasian banget ya. Ya, masih mendinglah rusa yang hanya terjebak ban mobil ini. Tapi tetap kasian juga sih. Entah gimana caranya ban mobil ini bisa masuk ke dalam lehernya. Namun penyelamat memastikan rusa ini telah terjebak ban ini selama 2 tahun. Mereka berusaha menyelamatkannya lebih cepat. Namun rusa ini terus berkeliaran di dalam hutan di Colorado dan cukup sulit ditemukan. Hingga akhirnya suatu malam, pengurus satwa liar Colorado menemukannya dan segera membiusnya agar bisa menyelamatkan rusa malang itu. Namun entah karena pertimbangan apa, si penyelamat justru memotong tanduk rusa itu daripada memotong bannya. Ia mengatakan tanduk itu akan segera tumbuh lagi. Mudah-mudahan ya. Selanjutnya ada misi pertolongan seekor kuda yang terjebak di lumpur dan membuat setengah badannya tenggelam. Entah telah berapa lama ia terjebak di situ. Kuda malang ini terlihat amat lemah dan pasrah. Butuh 4 orang dan sebuah mobil untuk menariknya agar bisa keluar dari lubang lumpur itu. Cukup memakan waktu hingga akhirnya misi penyelamatan ini berhasil. Kuda betina itu terlihat terlalu lemas untuk menggerakkan kakinya secara perlahan. Namun sebelum benar-benar pergi, ia menoleh seakan ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah menolongnya. Duh, aku jadi terharu lihatnya.